jawaban permohonan informasi pemohon pada tanggal 24 September 2025 melalui email ppid@dikdasmen.go.id yang menyatakan agar pemohon dapat melengkapi persyaratan untuk melakukan permintaan informasi publik yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut. 1. Mengisi form permohonan informasi. 2. Mengisi form pernyataan penggunaan informasi. Jawaban sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.3, pemohon mengajukan surat keberatan melalui email yang ditujukan kepada ppid@dikdasmen.go.id atasan PPID pada tanggal 25 September 2025 yang pada intinya menjelaskan keberatan atas jawaban permohonan informasi dengan alasan permohonan pemohon ditanggapi tidak sesuai dengan permohonan informasi publik pemohon ajukan. 2.5 bahwa terhadap keberatan pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.4, termohon memberikan tanggapan atas keberatan melalui email ppid@dikdasmen.go.id dengan nomor surat 225/HM.02.02/2025 hal surat tanggapan keberatan pada tanggal 9 Oktober 2025 yang pada intinya menjelaskan salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Institute Sydney 2006, salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka terhadap permintaan informasi tersebut tidak dapat diberikan. 2.6 bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui surat tertanggal 17 Oktober 2025 yang diterima dan diregister pada Kepanitraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 Oktober 2025 dengan nomor register 083 garing 10 Romawi garing GP1 garing 2025. 2.7 bahwa terhadap register sengketa aku telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui persidangan adjudikasi non-litigasi sebagai berikut. 1. Persidangan pada tanggal 24 November 2025 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri termohon. 2. Persidangan pada tanggal 1 Desember 2025 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri para pihak. 3. Persidangan pada tanggal 8 Desember 2025 dengan agenda pembuktian yang dihadiri para pihak. 4. Persidangan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan agenda penyerahan hasil uji konsekuensi dan pemeriksaan saksi yang hanya dihadiri para pihak. 5. Persidangan pada tanggal 20 Januari 2025 dengan agenda pemeriksaan setempat di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang dihadiri termohon. 6. Persidangan pada tanggal 4 Februari 2025 dengan agenda sidang lanjutan dan pemeriksaan ahli yang dihadiri para pihak. Alasan atau tujuan permohonan informasi publik 2.8 bahwa pemohon bertujuan memperoleh informasi tersebut dalam kapasitas pemohon sebagai peneliti akademik dengan tujuan ilmiah, bukan untuk kepentingan pribadi, politik, atau komersil. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 2.9 bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat karena pemohon tidak puas atas tanggapan atau jawaban termohon. Petitum dianggap dibacakan. B. Alat bukti keterangan pemohon dianggap dibacakan. Surat-surat pemohon dianggap dibacakan. Keterangan termohon dianggap dibacakan. Surat-surat termohon dianggap dibacakan.
Pemeriksaan setempat tertutup dianggap dibacakan. Keterangan saksi 2.117 menimbang dalam sengketa akuo pemohon menghadiri saksi Dr. Eng Rismon Hasiholan Sianipat ST.MT M.Eng sebagai peneliti dan penulis yang telah didengar keterangannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025. Adapun keterangan saksi sebagai berikut dianggap dibacakan. Keterangan ahli 218 menimbang dalam sengketa akuo Komisi Informasi Pusat menghadirkan ahli pakar keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi Bapak Alamsyah Saragih yang telah didengar keahliannya pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025. Adapun keterangan ahli sebagai berikut dianggap dibacakan. Selanjutnya dibacakan oleh anggota majelis. Kesimpulan para pihak dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 pasal 35 ayat 1 huruf A dan pasal 7 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik, contoh pasal 5 huruf A dan pasal 13 huruf A Peraturan Komisi Informasi Tahun 2012 penyelesaian sengketa publik. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan penyelesaian sengketa publik. Terhadap keempat hal tersebut, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. Kewenangan Komisi Pusat. Menimbang bahwa Komisi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang KIP dan pasal 1 angka 5 pasal 1 angka 5 Undang-Undang KIP dan pasal 1 angka 3 Perki PPSP. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP dan berdasarkan pasal 22 Undang-Undang KIP ayat 1 dan ayat 7 dan ayat 8. Kemudian pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang KIP, pasal 36 Undang-Undang KIP ayat 1 ayat 2, pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP, menimbang dan seterusnya pasal 5 Perki PPSP. Menimbang berdasarkan uraian para ayat menimbang berdasarkan uraian pada paragraf 435 sampai 48, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yaitu adanya permohonan informasi keberatan dan penyelesaian kepada Komisi Informasi, sengketa yang diajukan oleh sengketa publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik. Menimbang bahwa fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas terkait unsur kewenangan absolut sebagai dimaksud di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut bahwa diuraikan dalam paragraf 22 dan 26 bagian kronologi sengketa akuo bahwa permohonan sengketa akuo telah melalui tahapan mekanisme sesuai Undang-Undang KIP dan Perki PPSP, yaitu melalui permohonan informasi keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Menimbang bahwa berdasarkan paragraf 9 huruf B dalam hal penentuan apakah sengketa akuo adalah sengketa antara pemohon informasi publik dan badan publik, Majelis akan menilai kedudukan hukum legal standing pemohon dan termohon yang diuraikan pada bagian berikut. Kewenangan relatif menimbang pasal 27 ayat 22 Undang-Undang KIP, pasal 6 ayat 1 Perki PPSP, menimbang pasal 6 ayat 1 Perki PPSP, kemudian menimbang bahwa termohon adalah dalam sengketa akuo adalah Kementerian Pendidikan dan Menengah RI yang merupakan salah satu kementerian sebagaimana dia maksud dalam Undang Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang 45, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004, Perpres Nomor 188 Tahun 2004 dan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Kemendikdasmen. Menimbang bahwa termohon adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen 1
Nomor 1 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Kemdikbud yang menyatakan bahwa pasal 1, pasal 2, pasal 5, dan pasal 380. Menimbang bahwa dengan uraian di atas, termohon merupakan badan publik, yang didirikan dan oleh pemerintah merupakan badan publik seperti dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-Undang KIP junto pasal 3 Perki G Perki Slip dan pasal 14 Undang-Undang KIP. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 14 sampai 415, termohon merupakan kementerian yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah yang merupakan badan publik sebagai dimaksud dalam KIP junto pasal 3 huruf G Perki Slip dan pasal 14 Undang-Undang KIP. Menimbang berdasarkan uraian pada sampaikan di atas, majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa AKO. Kedudukan hukum legal standing pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang KIP junto pasal 1 angka 4 angka 7 Perki PPSP. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP, pasal 12 Undang-Undang KIP, pasal 1 angka 7 Perki PPSP, dan pasal 11 ayat 1 huruf A angka 1 Perki PPSP. Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon telah menempuh permohonan informasi keberatan dan mengajukan publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf di atas. Menimbang berdasarkan uraian paragraf di atas, majelis berpendapat bahwa pemohon adalah perorangan atau individu yang dibuktikan melalui kata tanda penduduk sebagai warga negara Indonesia Fact P8 dan telah memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon penyelesaian sengketa publik dalam sengketa AKO. Kedudukan hukum legal standing termohon. Menimbang bahwa kedudukan hukum Kementerian Pendidikan dan Sarjana Menengah sebagai termohon penyelesaian sengketa publik dalam sengketa AKO sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif pada paragraf 412 sampai dengan paragraf 16, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum termohon sebagai dimaksud pada bagian ini. Menimbang bahwa dalam persidangan termohon memberikan kuasa kepada Malahai SS surat kuasa tertanggal 75 yang ditangani oleh Suharti selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Fayat T23. Menimbang bahwa pihak termohon sebagai diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KIP, menimbang ketentuan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP, menimbang bahwa uraian di atas, majelis berpendapat termohon memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam penyelesaian sengketa AKO. Batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi. Menimbang berdasarkan fakta yang diterima dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan permohonan sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan dalam bagian kronologi dalam paragraf 22 sampai dengan paragraf 26. Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi publik sebagian diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP dan pasal 13 Perki PSP. Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta yang diperoleh dalam persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa pemohon mengajukan penyelesaian sengketa publik kepada Komisi Pusat pada tanggal 7 Januari 2005. Hal tersebut sebagian diuraikan adalah paragraf 226 sehingga majelis komisioner berpendapat bahwa permohonan sengketa informasi AKO memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 13 Perki PPSP. Pokok permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi AKO adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insert Sydney 2006 atas nama Gibran Rakabumi Raka. 2. Salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Rakabumi Raka. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa terhadap informasi dalam sengketa informasi AKO dinyatakan termohon bahwa sesuai dengan permohonan informasi pada 431 salinan surat keterangan atas pendidikan grade 12 UTS Sydney Insert Sydney 2006 dan salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Rakabumi Raka adalah informasi yang dikecualikan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf 432 dan dengan ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 29 ayat 2 Perki PSP yang pada pokoknya mengatur bahwa
Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian informasi, maka majelis komisioner langsung memeriksa pokok perkara tanpa melalui mediasi dan langsung pada pemeriksaan pokok sengketa. Pendapat majelis, menimbang bahwa pokok permohonan berdasarkan hasil yang diurutkan di atas, selanjutnya majelis komisioner akan memberikan pertimbangan dan pendapat secara berurutan pada bagian paragraf berikut. 1. Dalam hal prosedur permintaan informasi publik, menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang KIP junto pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Perki Slip bahwa setiap permohonan informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Pasal 27 Perki 1 tahun 2001 tentang Slip. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi kepada badan publik dan atau melalui PPID. Ayat 2, pemohon informasi publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permohonan informasi publik kepada badan publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 3, pemohon informasi publik adalah perorangan, paling sedikit melampirkan fotokopi kartu nomor penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas pendudukan dan catatan sipil setempat. Menimbang bahwa ketentuan pada paragraf 435 dalam hal jawaban atau tanggapan termohon dalam permintaan informasi publik dan keberatan disampaikan bahwa pemohon informasi publik bersedia untuk tidak memindahtangankan data dan atau informasi asli yang diberikan oleh termohon kepada pihak manapun, dan pemohon informasi publik siap menerima sanksi apabila menyalahgunakan tujuan permohonan informasi, dan permohonan informasi publik bersedia menandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku dan bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila melanggar butir-butir pernyataan ini. Terhadap hal ini, majelis berpendapat bahwa dalam permohonan informasi, pemohon tidak dipersyaratkan untuk memberikan tambahan persyaratan sebagaimana keputusan Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 4745-A-1.01.00/2025 tentang standar pelayanan informasi publik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu, persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh termohon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan Perki nomor 1 tahun 2001 tentang standar layanan informasi publik. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, pengecualian informasi yang dikecualikan baru ditetapkan pada tanggal 11 2025 berdasarkan berita acara uji konsekuensi informasi dikecualikan nomor 29361-A5-HM.00.0.2005 terhadap dokumen surat keterangan penyetaraan dan hasil penilaian dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan dan dituangkan di dalam keputusan PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 29383-A5-HM.00.0.2005 tentang penetapan surat keterangan penyetaraan dan hasil penilaian dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan sebagai informasi yang dikecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya, termohon baru menentukan informasi setelah adanya sengketa informasi publik. Terhadap hal ini, majelis berpendapat mengabaikan alasan prosedur termohon tidak menanggapi permohonan informasi publik. Menimbang bahwa untuk memberikan kemudahan akses informasi publik, mengacu kepada Undang-Undang KIP pasal 2 ayat 3 bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, majelis memerintahkan kepada termohon untuk memperbaiki standar layanan informasi publik dengan memperhatikan Undang-Undang KIP junto Perki 1 tahun 2001 tentang standar layanan informasi publik. Menimbang bahwa sebagian dijelaskan dalam paragraf 35-38, majelis berpendapat bahwa pemohon sudah sesuai dengan prosedur permintaan informasi dan keberatan informasi, dan termohon menambahkan persyaratan informasi di luar yang diatur dalam Undang-Undang KIP junto Perki Slip tidak dapat dijadikan dasar itikat baik. Kami ulangi, tidak dapat dijadikan dasar terkait itikat tidak baik pemohon informasi dan sudah sepatutnya dikesampingkan. 2. Salinan surat keterangan atas pendidikan grade 12 UTS Insert Sydney 2006 atas nama Gibran Rakabuming Raka. Menimbang bahwa termohon dalam persidangan menyatakan informasi terkait dengan dokumen salinan surat keterangan atas pendidikan grade 12 UTS Insert Sydney 2006 atas nama Gibran Rakabuming Raka merupakan informasi yang dikecualikan.
Terhadap hal ini, majelis berpendapat bahwa badan publik melalui PPD wajib melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Hal ini sesuai berdasarkan pasal 2 ayat 4 dan pasal 19 Undang-Undang KIP, junto pasal 3 PP 61 tahun 2010, junto pasal 22 ayat 3 dan pasal 49 Perkislip. Menimbang bahwa termohon sudah menetapkan informasi yang dikecualikan sebagaimana di dalam penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama Kementerian Pendidikan dan Sadaratan Menengah nomor 29385-A5-HN00-2005 tentang penetapan surat keterangan penyetaraan dan hasil penilaian dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan sebagai informasi dikecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar tanggal 12 dengan konsekuensi yaitu ketika informasi tersebut dibuka, 1. Mengungkap rahasia pribadi, kapabilitas intelektual dan rekomendasi kemampuan seorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. 2. Menimbulkan penyalahgunaan data dan ancaman keamanan pribadi subjek data, penipuan cyber, pencurian identitas, pinjaman online, judi online. 3. Melanggar hak privasi dan berisiko disalahgunakan untuk pemalsuan dokumen atau pencurian identitas, sehingga perlindungan dokumen ini lebih dibandingkan kepentingan pemohon, karena dokumen tersebut memuat data rinci mengenai hasil evaluasi kapabilitas intelektual dan catatan kegiatan pendidikan formal seseorang, pasal 17 huruf H angka 4 dan 5 Undang-Undang KIP, sehingga pengungkapan dokumen tersebut harus seizin pemilik. 4. Melanggar hak privasi karena surat keterangan tersebut merupakan ranah privasi berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf B PP nomor 1 tahun 2010. Meskipun pejabat publik wajib transparan mengenai riwayat pendidikan, namun detail dokumen otentik seperti transkrip nilai, konversi atau pertimbangan akademik dan detail dalam surat keterangan tersebut merupakan ranah privat yang jika dibuka tanpa urgensi yang jelas. 5. Mencegah resiko dan dari pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan mengubah, menambah atau mengurangi dokumen. Berdasarkan hasil pengkajian, uji konsekuensi dokumen yang diminta oleh pemohon adalah informasi yang dikecualikan dan menjaga rahasia pribadi seorang yang wajib dilindungi selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Karena dokumen ini memuat data yang bersifat spesifik dan melekat pada pribadi seorang pemilik. Dalam hal ini pemilik surat keterangan antara lain tanggal lahir, serta riwayat akademis detail yang bukan merupakan konsumsi secara umum. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa pengujian konsekuensi atas pengklasifikasi informasi sebelum menyatakan suatu publik sebagai dikecualikan untuk diakses orang pada sengketa aku untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Kami ulangi, terhadap hal ini Majelis Kehormatan berpendapat bahwa pengujian konsekuensi atas pengklasifikasi informasi sebelum menyatakan suatu publik sebagai dikecualikan untuk orang pada sengketa aku untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Menimbang ketentuan dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Perkip PSP. Menimbang ketentuan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KIP, memperhatikan pasal 17 Undang-Undang KIP, menimbang bahwa ketentuan dalam paragraf 4.3 di atas tidak berlaku dalam pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan-jabatan publik. Pejabat publik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang KIP adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP, yaitu tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan H, antara lain apabila pihak yang rasanya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau ungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan-jabatan publik. Menimbang bahwa seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 5 pasal 4, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dalam ayat 2, dalam kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Salah satu angka 2, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan
tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 446 menimbang sebagaimana dilakukan pada pasal 45 bahwa wakil presiden tidak memiliki kekuasaan hukum mandiri, melainkan menjalankan fungsi yang pada dasarnya bersifat delegatif atau koordinatif dari presiden. Majelis berpendapat bahwa wakil presiden merupakan penyelenggara negara yang dalam ini menjalankan kekuasaan eksekutif. Menimbang bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 2 pasal 3. Dalam hal ini dinyatakan dalam penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagai masuk pasal 2, yaitu harus memenuhi prinsip antara lain terbuka dan profesional. 4.3 menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 40 sampai dengan 42 yang dimohon pemohon adalah surat keterangan penyataan ijazah yang digunakan dalam persyaratan untuk menduduki jabatan wakil presiden yang nyata bahwa setelah itu termasuk kategori negara karena merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif bersama presiden. Selain itu, di samping sebagai penyelenggara negara, wakil presiden juga merupakan jabatan publik dan secara konstitusional sebagai pemegang kuasa pemerintahan yang dalam penentuannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa permohonan oleh pemohon terkait surat keterangan penyertaan ijazah berkaitan langsung dengan pemohonan seseorang dalam negara dan jabatan publik sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang KP dan karenanya tidak memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A Undang-Undang KP. Menimbang sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis telah memeriksa informasinya dimohon oleh pemohon pada paragraf pada sesi pemeriksaan tertutup sebagaimana diuraikan pada paragraf 18 dan telah melakukan penilaian melalui uji kepentingan publik terhadap hasil pengujian konsekuensi yang telah dibuka oleh termohon dengan argumentasi bahwa ketika informasi itu dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi. Majelis berpendapat bahwa sebagaimana disampaikan oleh ahli Alam Sasaragi dalam keterangannya di persidangan maupun dalam keterangan tertulisnya bahwa informasi yang mengungkap rahasia pribadi bersifat mutlak. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf C, pasal 17 huruf H angka 4 dan 5 serta pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketertiban Publik. Dengan demikian, Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi pada dasarnya adalah informasi yang wajib tertutup atau dirahasiakan. Menimbang dengan pertimbangan aspek bahwa dalam salinan surat keterangan kesejahteraan atas pendidikan grade 12 ITES Insert Sydney 2026 atas nama Gibran Raka yang dikeluarkan oleh termohon tidak mengandung unsur-unsur informasi dikecualikan sebagaimana yang disebutkan oleh termohon dalam uji konsekuensi atau penjelasan dalam persidangan tertutup bahwa dalam surat keterangan pernyataan ijazah tidak berisikan 1. Hasil kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang. 2. Catatan yang menyangkut pribadi seorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. 3. Detail dokumen otentik seperti transkrip nilai, konvensi dan konversi atau pertimbangan. 4. Riwayat akademis detail yang bukan merupakan konsumsi publik secara umum. Karena pada dasarnya di dalam surat keterangan hanya berisikan 1. Nomor surat keterangan, 2. Nama yang mengajukan penyetaraan, 3. Tempat dan tanggal lahir, 4. Nama orang tua, 5. Penyetaraan antara kurikulum yang ada di Australia dengan di Indonesia, tempat dan tanggal penandatangan, dan nama dan penandatangan pejabat terkait. Terhadap di atas, majelis berpandangan bahwa alasan pengecualian tidak relevan dan sehingga sudah sepatutnya alasan pengecualian informasi ditolak karena tidak secara jelas mencantumkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan pasal 6 ayat 3 huruf E pasal 17 huruf H angka 4 dan 5 serta pasal 20 nomor 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Ketertiban Publik. Menimbang bahwa tujuan permintaan informasi yaitu untuk penelitian, hal ini selaras dengan tujuan Undang-Undang KIP pasal 3 huruf F, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menceritakan ilmu bangsa. Majelis berpendapat terhadap pokok perkara aku dapat dibenarkan jika bertujuan untuk menguji keabsahan surat keterangan penyetaraan yang digunakan untuk jabatan publik, menilai integritas dan akuntabilitas pejabat, dan mendukung transparansi dalam pemerintahan karena pejabat publik memiliki tanggung jawab pada masyarakat.
sebagai informasi terkait kualifikasi pendidikan dan dapat dianggap sebagai informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menimbang bahwa dalam penelitian harus tetap memperhatikan beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang KIP yang memberikan hak pada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan Undang-Undang PDP melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan. Artinya tidak semua data dalam pokok perkara boleh dipublikasikan. Namun demikian, majelis menilai agar pemohon tidak mempublikasi data pribadi yang dapat mempublikasi subjek data. Selain itu, pemohon juga harus memenuhi ketentuan hukum, etika penelitian dan perlindungan data pribadi. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan publik memiliki tanggung jawab akuntabilitas pada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai keabsahan atau yang diberikan pada publik dapat dilakukan jika bertujuan untuk kepentingan akademik atau ilmiah, kontrol terhadap pejabat negara, transparansi dan akuntabilitas. Menimbang bahwa menurunkan dalam paragraf 447, majelis berpandangan agar termohon untuk menyusun aturan atau regulasi atau standar operasional prosedur mengenai dasar pelaksanaan pengajuan kita penelitian yang dilakukan secara sah, transparan dan bertanggung jawab terhadap mekanisme pelaksanaan penelitian, penggunaan data selama perlindungan terhadap informasi yang bersifat pribadi atau rahasia sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Menimbang bahwa pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi didasarkan kepada aspek salah satunya transparansi. Menimbang ketentuan sebenarnya dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pasal 1 angka 2, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: pasal 1 angka 2, pasal 4, pasal 36, pasal 37 dan pasal 38. Menimbang bahwa sebenarnya diuraikan dalam paragraf 49 sampai 50, majelis berpendapat bahwa tujuan informasi sejalan dengan tujuan dibentuknya undang-undang publik, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjaga ilmu bangsa. Tetapi sisi lain pemohon wajib tunduk pada undang-undang data pribadi sehingga dapat disimpulkan dengan pemohon mendapatkan ilmu publik untuk menghormati dan wajib menjaga rahasiaan data pribadi serta tidak memanipulasi, tidak mempublikasi data pribadi yang dapat mengganggu privasi subjek data. 3. Salinan dokumen evaluasi naturalisasi rapat tim penilaian kesetaraan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka. Menimbang bahwa terhadap salinan dokumen evaluasi dan naturalisasi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka, termohon menjelaskan bahwa dalam pengajuan penyertaan ijazah mulai tahun 2018 menggunakan sistem online yang tertera dalam tautan melalui HTTP layanan Kementerian Go ID. Dalam standar pelayanan ijazah bagi masyarakat yang ingin menyertakan ijazah luar negeri harus menggasikan dokumen asli sebagai berikut: 1. Paspor, halaman identitas dan halaman stempel saat kedatangan di negara asal, sekolah atau kepulangan ke Indonesia. Surat keterangan dari perwakilan RI negara asal sekolah atau perwakilan negara asal. 3. Surat keterangan dari sekolah asal bagi WNA dari satuan pendidikan kerja sama atau sekolah diplomatik. 3. Ijazah, diplomat, garis miring sertifikat, garis miring dokumen hasil belajar sesuai jenjang yang ingin disetarakan atau surat keterangan yang menunjukkan telah tamat belajar. 5. Struktur kurikulum sekolah asal, alamat demi sekolah asal. 6. Ijazah SMP rapor kelas 9 khusus untuk penyetaraan ijazah SMA. 7. Rapor 3 tahun terakhir sesuai dengan yang ingin disetarakan. 8. Akta kelahiran. Menimbang bahwa sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2000 tentang pengesahan fotokopi ijazah garis miring surat tanda belajar, surat keterangan pengganti ijazah garis miring surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah garis miring surat tanda belajar jenjang menengah, yaitu pasal 1 angka 1. Surat keterangan penyertaan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah atau sertifikat diploma yang telah dididik dari pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional negara lain adalah setara dengan ijazah garis miring STB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait. Pasal 5 angka 3. Pengesahan fotokopi keterangan penyertaan pendidikan diploma yang diperoleh dari sekolah negara dan lain dilakukan oleh Direktorat Jenderal terkait atas kepala dinas provinsi yang membidangi pendidikan atau kepala dinas kabupaten kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili. Menimbang bahwa dalam sebagaimana diuraikan dalam paragraf 452 dalam paragraf 45 juga pemeriksaan setempat secara tertutup di tempat termohon, majelis berpendapat bahwa dokumen evaluasi dan naturalisasi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Rakabuming Raka tidak dihasilkan oleh termohon. Karena produk pelayanan dari pernyataan ijazah adalah surat keterangan pernyataan ijazah. Akan tetapi sebelum keluar surat keterangan ijazah sesuai dengan standar pelayanan ijazah adalah berupa verifikasi formulir pendaftaran dan penilaian yang digunakan sebagai persyaratan standar pelayanan informasi. Kami ulangi,
standar pelayanan pengenalan jasa sebagaimana dijelaskan dalam 452. Majelis berkesimpulan, termohon wajib menyampaikan checklist kelengkapan yang diunggah oleh Gibran Raka Buming Raka dalam rangka pengajuan surat keterangan penyetaraan ijazah kepada pemohon. Kesimpulan, dibacakan oleh Ketua. Kesimpulan 5.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa aku. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa aku. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang KIP, Perki Slip, dan Perki PPSIP. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi aku. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa aku. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 menerima pemohon untuk seluruhnya. 6.2 membatalkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 29383-HM.00.00/2025 tentang penetapan surat keterangan penyetaraan dan hasil penilaian dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan sebagai informasi yang dikecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar tanggal 12 Desember 2025. 6.3 menyatakan informasi berupa salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 ITS Inset Sidney 2006 atas nama Gibran Raka Buming Raka merupakan informasi terbuka. 6.4 menyatakan informasi salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai informasi terbuka, yaitu dalam bentuk checklist kelengkapan yang diunggah oleh Gibran Raka Buming Raka dalam mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah. 6.5 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf 6.3 dan paragraf 6.4 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah gewits. Berikutnya 7 pendapat berbeda, dissenting opinion. Halo. Terima kasih Ketua. Tes 7. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan ini, anggota Majelis Gede Narayana memiliki pendapat berbeda, dissenting opinion, terkait permohonan aku sebagai berikut. 7.1 menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok dissenting opinion, saya akan menguraikan terlebih dahulu tentang makna dan spirit yang terkandung dalam keterbukaan informasi publik. Bahwa keterbukaan informasi publik ada 3 kata dalam hal ini, yaitu yang pertama, keterbukaan dengan kata dasarnya bukan menjadi terbuka, mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi keterbukaan. Yang dalam KBBI berarti tidak sengaja dibuka, tidak tertutup. Lalu kata yang kedua, yaitu informasi menurut KBBI berarti penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu.
Yang ketiga adalah kata publik. Menurut KBPI berarti orang banyak, umum, atau semua orang yang datang, menonton, mengunjungi, dan sebagainya. Bahwa definisi dari informasi dan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dengan berbagai kemasan dan format, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 7.2 menimbang bahwa merujuk pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal ini menjelaskan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun dan dapat saja dipilih kembali melalui suatu proses pemilihan umum, tapi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal ini menjelaskan tentang periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yang penting dan memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa periodisasi 5 tahun jangan hanya kita pahami sebagai ritual 5 tahunan semata-mata saja, tetapi merupakan juga amanah dari konstitusi. Dan kita sebagai warga negara sebaiknya memaknai dengan sikap yang konsisten sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar dinamika yang ekstrim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jika masih dimungkinkan tidak terjadi di saat pertengahan jalan atau periodisasi. 7.3 berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Norma ini mengatur bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah hak asasi setiap manusia untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hal ini juga memiliki makna bahwa setiap orang bisa untuk mendapatkannya. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak kelahirannya di muka bumi. Hak asasi manusia juga bermakna suatu hak setiap orang yang mesti dipenuhi oleh suatu sistem ketatanegaraan. Hak asasi manusia dapat memiliki makna bahwa hak asasi setiap orang untuk mengetahui dan memahami suatu kebijakan publik dari suatu badan publik. 7.4 Dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan dalam tatanan masyarakat, maka pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berkehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dari pasal 28G ini sangatlah jelas bahwa hak asasi manusia tidaklah absolut, tidak semena-mena, serta tidak sebebas-bebasnya. Ada hak asasi orang lain yang juga perlu menjadi batasannya. Pembatasan ini sifatnya wajib, oleh karena itu negara membatasi hak asasi manusia melalui suatu undang-undang demi menjaga ketertiban umum, moralitas, dan menghormati hak-hak orang lain.
Hal demikian menegaskan akan etika konstitusional dan harmoni sosial yang ada di Indonesia, serta menjadi suatu norma akan adanya pembatasan yang wajib dilaksanakan dan ditaati di antara pemenuhan akan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari setiap orang-orang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7.5. Jadi hakikat spirit yang tergandung di dalam keterbukaan informasi publik adalah hak asasi manusia dengan parameter transparansi, akuntabilitas, dan adanya partisipasi masyarakat. Bahwa transparansi atau keterbukaan bukan semuanya harus terbuka seluas-luasnya, tidak tertutup dan tersingkap, tetapi bisa saja ada bagian yang tidak dapat dibuka atau tidak tersingkap. Yang utama juga dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Bagian yang terbuka atau bagian yang tidak tersingkap tersebut, untuk itu diperlukan cek dan balancing, maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Apalagi suatu negara berciri demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tetapi juga partisipasi masyarakat harus sesuai dengan norma-norma etika dan peraturan perundangan yang 7.6 merujuk kepada tugas yang diamanatkan kepada lembaga Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pasal 26 ayat 1A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, bahwa menerima, memeriksa, dan memutus suatu sidang sengketa informasi publik adalah tugas dari Komisi Informasi yang menghasilkan suatu putusan hukum yang setara dengan putusan dari badan peradilan, sehingga proses sidang sengketanya pun memiliki landasan hukum acara yang kuat, serta format putusannya pun tertulis dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan apabila ada keberatan terhadap suatu putusan dari Komisi Informasi, dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. 7.7 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 2 menyebutkan dianggap dibacakan, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dianggap dibacakan, bahwa hakikat dari keterbukaan informasi publik adalah terbuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cara sederhana, cepat, dan tepat waktu serta biaya ringan. Tetapi ada garis pembatas yang jelas dengan informasi yang dikecualikan, yang berprinsip maksimum akses, limited exemption atau MALE. Norma inilah yang menjadi rujukan di dalam pasal 2 tersebut, dengan diperjelas pada ayat 4 dengan norma adanya suatu uji konsekuensi yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menutup atau membuka suatu informasi publik, dengan pertimbangan secara seksama bahwa menutup dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya. Bahwa membuka atau menutup suatu informasi publik bukan hanya dimaknai sekedar membuka atau menutup saja, tanpa memperhatikan akan adanya suatu konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi harus dimaknai akan adanya suatu konsekuensi yang ditimbulkan. Penting dan sangat strategis adanya apabila suatu informasi publik dibuka atau ditutup. Konsekuensi yang akan terjadi inilah yang oleh peraturan-peraturan dikatakan dengan proses uji konsekuensi yang harus dilakukan dengan seksama, ketat, dan terbatas. Sehingga dibuka atau ditutupnya suatu permohonan informasi publik tidaklah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bisa merusak tatanan peradaban suatu bangsa. 7.8 Menimbang ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan ayat 1, ayat 2, ayat 3, poin A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Bahwa setiap badan publik yang dimaksud oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki suatu hak untuk tidak memberikan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Ketiga ayat tersebut sudah sangat jelas untuk dipahami bahwa setiap badan publik harus memiliki standar operasional prosedur tentang keterbukaan informasi publik, bahwa berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, serta informasi publik yang bersifat tertutup
untuk tidak diberikan oleh badan publik. Oleh karena itu, sengketa permohonan informasi publik yang permohonan informasinya terkait dengan pasal yang tertulis di dalam pasal 6 ini, menurut keyakinan saya selaku majelis, dijadikan rujukan dasar hukum paling awal-awal dalam membuat suatu putusan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kesimpulan tertulis termohon, dinyatakan bahwa pemohon dalam proses permohonan informasi publiknya mengabaikan standar operasional prosedur yang berlaku di badan publik. Pemohon langsung mengajukan surat keberatan kepada atasan PPD termohon, sementara termohon meminta kepada pemohon untuk melengkapi terlebih dahulu data-data sesuai format yang berlaku di termohon. Kesimpulan tertulis termohon pada bagian kronologis permohonan informasi. 7.9 Pasal 17 huruf A, 4 dan 5 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan atau 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. Bahwa pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah dasar hukum untuk badan publik menggunakan hak menutup atau menolak permohonan informasi publik dengan suatu proses uji konsekuensi secara seksama, ketat, dan terbatas untuk menutup atau menolak suatu permohonan informasi publik oleh setiap pemohon informasi. Bahwa permohonan informasi publik pada register aku adalah terkait dengan paragraf 4 dan paragraf 5 pasal 17 huruf A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dijadikan rujukan untuk pengambilan suatu putusan. 7.10 Menimbang ketentuan pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang, bahwa undang-undang yang dimaksud bukan hanya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik saja, tetapi dapat terkait juga dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan perundang-undang lainnya. Dalam register aku terkait data pribadi, selain merujuk utamanya kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bisa juga merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bahwa permohonan informasi publik untuk keperluan suatu penelitian seharusnya seorang pemohon dapat menunjukkan suatu kerangka ilmiah penelitian atau proposal penelitian saat berproses dari awal-awal memohon permohonan informasi publiknya kepada termohon. Kesimpulan tertulis dari termohon. 7.11 Menimbang ketentuan pasal 20 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan dianggap dibacakan ayat 1 dan ayat 2, bahwa menimbang terhadap permohonan register aku adalah permohonan yang bersifat data-data pribadi, maka saya berkeyakinan permohonan informasinya merujuk pada pernyataan di paragraf nomor 7.7, paragraf nomor 7.8, dan paragraf nomor 7.9 di atas. Atas dasar itulah secara teknis saya merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 7.12 Menimbang ketentuan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 pasal 8 ayat 2 menyatakan jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang. Bahwa di dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 juga mengatur jangka waktu pengecualian, yaitu tentang waktu tertentu suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. 7.13 Menimbang
bahwa norma pembatasan masa jabatan periodisasi presiden dan wakil presiden selama 5 tahun merupakan pengejawantahan dari negara hukum yang mensyaratkan adanya kepastian hukum. Informasi serta dokumen dalam sengketa APO demi kepastian hukum harus memiliki masa retensi, yaitu sesuai periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 7.14 menimbang bahwa dalam pelaksanaan suatu proses uji konsekuensi berdasarkan keterangan ahli ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan, yaitu legitimate aim test, tahapan yang dilakukan untuk memastikan tujuan permohonan merupakan suatu hak yang dibenarkan oleh undang-undang, dan juga memastikan pemohon memiliki kepentingan publik atau kepentingan privat, bahwa permohonan informasi publik pemohon secara regulasi merupakan hak asasi setiap orang, dan permohonan pemohon merupakan permohonan informasi yang dikecualikan dari fakta dan data, bahwa dari awal-awal proses permohonan informasi kepada badan publik, pemohon tidak menyertai kerangka penelitian ataupun proposal penelitian yang meliputi antara lain landasan tujuan penelitian, metode penelitian, urgensi penelitian, dan manfaat akademik. Necessity test tahap yang bertujuan memastikan apakah ada cara lain bagi pemohon untuk mencapai tujuan tersebut tanpa harus mengakses informasi dari badan publik tersebut, bahwa pemohon informasi register APO oleh pemohon terkait kepada badan publik tidak hanya satu badan publik saja, tapi bisa juga ke badan publik yang lain yang menyelenggarakan proses pelaksanaan seleksi jabatan publik, dan bisa juga ke badan publik lainnya yang berfungsi sebagai penyimpan dokumen atau arsip. Proportionality test pada tahap ini dapat juga disebut balancing public interest. Pada tahap ini, DPD Badan Publik melakukan identifikasi suatu cara pemberian informasi yang aman agar kepentingan publik juga dapat terpenuhi dengan mempertimbangkan secara seksama, ketat, dan terbatas akan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi. Operate test pada tahap ini merupakan tahap akhir dari suatu proses uji konsekuensi yang menjadi ranah keputusan atasan PPD atau pimpinan badan publik untuk membuka atau menutup suatu permohonan informasi publik. Pada tahap operate test ini, berdasarkan kesimpulan tertulis oleh termohon bahwa pemohon informasi publik oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 7.15 menimbang bahwa berdasarkan poin-poin dari nomor 7.1 hingga nomor 7.14, maka saya sebagai anggota Majelis Komisioner memutuskan 7.15.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 7.15.2 menolak permohonan pemohon untuk salinan surat keterangan kesetaraan pendidikan grade 12 atas nama Gibran Rakabuming Raka dengan jangka waktu hingga masa jabatan periodisasi wakil presiden berakhir. 7.15.3 menolak permohonan pemohon untuk salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah dengan jangka waktu hingga masa jabatan periodisasi wakil presiden. Demikian dari saya. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner oleh Sawaludin selaku Ketua merangkap anggota Majelis Komisioner, Handoko Agung Saputro dan Gede Narayana selaku anggota Majelis Komisioner pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Penisa selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.
Ketua Majelis Sawarudin, anggota Majelis Handoko Agung Saputro Gede Narayana, dan Panitera Pengganti Victoria Vanessa. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Jakarta, 11 Maret 2026, Panitera Rudi Purwati. Demikian para pihak, putusan sudah dibacakan dan juga termasuk dissent opinion juga sudah dibacakan. Selanjutnya majelis bertanya kepada pemohon, apakah saudara menerima putusan ini? Menerima majelis. Termohon. Terima kasih pimpinan majelis, kami menghormati atas putusan ini. Selanjutnya kami akan berbentuk kembali dengan pilihan kami. Terima kasih. Baik. Sebelum sidang ditutup, saya ingin bacakan ketentuan yang ada di dalam pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Ketentuan ini menyebutkan bagi para pihak yang tidak menerima putusan dari Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang dalam jangka waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima. Jadi bukan sejak dibacakan ya, sejak salinan putusan diterima. Nah, dalam hal salah satu atau pihak yang tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Dan putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi. Itu kalau sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud yang saya sampaikan tadi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap ke pengadilan dalam wilayah hukum termohon. Ya, jadi wilayah hukum termohon. Ya, ada pertanyaan? Saya kira cukup ya. Baik. Dengan demikian, sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 083-10 Romawi KNKG PSI 2025 antara Dr. Bonatua Siralahi terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saya nyatakan selesai dan tutup. Majelis pendengar ruang sidang hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang ditutup, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Tas siapa nih?